Dan saya kembali menyapa para pegiat anak, kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu, di sekolah, di berbagai komunitas Kristen. Senang bisa bertemu dengan kakak-kakak kembali dan dalam pertemuan Sapa keempat pada malam hari ini dengan materi konseling anak. Saya kira khususnya selama pandemi ini, salah satu panggilan kita sebagai pegiat anak, sebagai pengajar anak adalah mendampingi maupun mengawal anak-anak yang kita layani di tengah-tengah berbagai pergumulan mereka. Itu sebabnya materi Sapa keempat kali ini tentu akan sangat bermanfaat dan menjawab kebutuhan kakak-kakak semuanya. Kita akan bersama-sama melihat profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Selamat sore Kak Sandi, Horas. Selamat sore, Kak Yeni. Ya, kakak-kakak semua, Kak Sandi ini dilahirkan di Samosir ya, di Toba Samosir. Ada teman-teman di sini yang dari Tobasa? Mungkin ada ya. Dan Kak Sandi dikaruniai satu putri yaitu Kiara Alicia Hutahayan. Tentu kalau sudah memiliki putri ada istrinya ya, yaitu Kak Esther Deborah Sihombing. Wah, ini satu marga dengan ini ya, suami saya Kak Sandi. Nanti partituran setelah ini kita ya. Ya, debut Kak Sandi dalam pelayanan anak tidak perlu diragukan lagi kakak-kakak karena Kak Sandi sudah aktif dalam pelayanan anak sejak SMA ya. Kemudian beliau mengajar di SMA Sultan Iskandar Muda Medan. Itu pada tahun 2008 hingga 2013. Benar ya Kak Sandi? Ya, Dan juga benar di Kak. SMTK Betel Medan. Kemudian juga menjadi researcher program solusi SCTV dan juga pada tahun 2017 menjadi koordinator Church Network CBN untuk wilayah Sumatera. Kemudian juga menjadi motivator bagi gereja-gereja di Indonesia. Bahkan pada tahun 2017 menerima penghargaan dari CBN International Award for Excellence tahun 2020 juga menjadi Manager Counseling Center ya and Church Network Sumatera di CBN dan saat ini mengabdi sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bandung, Jawa Barat. Wah, pengalaman yang dimiliki oleh Kak Sandi tentunya sangat bermanfaat bagi kita, kakak-kakak semuanya. Itu sebabnya mari kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Kak Sandi dan tentunya selama Kak Sandi memaparkan materinya, jikalau kakak-kakak ingin menyampaikan pertanyaan atau merespon, boleh melalui fitur chat room atau nanti kami berikan kesempatan untuk langsung menyampaikannya. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada narasumber kita, Kak Sandi Hutahayan, untuk menyampaikan materi konseling anak. Silahkan. Oke, thank you Kak Yeni. Puji Tuhan, kita kembali bisa ketemu hari ini. Kakak-kakak yang luar biasa. Dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang lebih pintar, yang lebih hebat. Tapi kita hari ini sama-sama belajar untuk memperlengkapi diri kita semuanya. Apa yang ada pada saya bisa saya bagikan untuk kakak-kakak, dan apa yang ada pada kakak-kakak kita bisa sharing malam ini. Ya, hari ini saya akan sampaikan satu materi yang sudah biasa mungkin kita dengar, itu mengenai konseling. Tapi untuk konseling anak, kalau kita lihat itu sangat jarang sekali konseling anak. Kalau kita lihat di Google itu, yang banyak itu dibuka adalah konseling untuk orang dewasa, untuk suami istri, pernikahan. Bahkan ketika saya menjadi manajer konseling center Sahabat 24, jarang sekali juga kita melayani anak-anak karena yang datang ke kita itu biasanya orang dewasa.
Sehingga saya merasa konseling anak ini adalah satu materi yang perlu bagi pegiat anak. Jadi kalau kita melihat hari ini materi saya, coba saya share. Kalau perkenalan tadi sudah dikenalkan oleh Kak Yeni, ada satu kalimat yang sangat saya sukai. Kalimatnya seperti ini. Kejahatan anak dimulai dari keluarga. Kakak-kakak semua, kurang lebih 5 tahun saya menjadi researcher di Solusi SCTV. Kurang lebih 200-an kisah yang sudah saya interview, saya riset, dan saya akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa hampir 95% dari 200-an kisah yang saya riset itu akar permasalahannya adalah di anak-anak. Kenapa mereka bisa jatuh ke narkoba? Kenapa mereka akhirnya seks bebas? Kenapa mereka premanis? Kenapa mereka melakukan KDRT, kekerasan pada istri? Itu semuanya kalau kita interview, kita riset, itu semuanya dimulai dari anak-anak. Sehingga saya sangat tertarik dengan kalimat ini. Kejahatan anak dimulai dari keluarga. Makanya nanti di konseling ini, kalau kita mau konseling anak, yang kita libatkan bukan hanya anak, tapi keluarga. Dalam konseling anak, orang tua sangat berperan penting. Nah, kalimat kedua yang saya buka itu adalah kriminal anak bukanlah kejahatan anak, melainkan pengaruh. Jadi kriminal anak, apapun itu kriminal anak, ini adalah pernyataan seorang jaksa. Kalau pernah nonton film Korea, itu ini bahasanya yang saya sangat tertarik. Kriminal anak bukanlah kejahatan anak, melainkan pengaruh. Artinya apa? Anak itu ibarat kertas putih. Dia mau seperti apa tergantung apa yang dituliskan di sana. Dan siapa yang menuliskannya, maka seperti itulah anak jadinya. Jadi anak itu semuanya tercipta karena pengaruh. Pengaruh dari orang tua, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari keluarga, sanak saudara. Makanya nanti kalimat terakhir saya akan saya katakan bahwa butuh satu kampung untuk mendidik anak. Kenapa butuh satu kampung? Kakak-kakak, waktu saya punya anak, saya ingin mendidik anak saya sebaik mungkin. Saya udah belajar bagaimana mendidik anak itu dengan baik. Bahkan saya membuat satu buku, yaitu Orang Tua Bijak Menyiapkan Kesuksesan Anak. Kenapa? Karena saya ingin mendidik anak dengan baik. Tapi kalau hanya saya, anak saya tidak hanya bergaul dengan saya. Dia akan bergaul dengan pamannya. Dia akan bergaul dengan bibinya. Dia akan bergaul dengan neneknya. Dia akan bergaul dengan kakeknya. Bukan hanya itu, dia akan bergaul dengan lingkungannya. Dengan tetangga saya, dengan tetangga-tetangganya saya. Jadi kalau misalnya saya pun ahli dalam mendidik anak, ketika anak saya bergaul dengan pamannya yang tidak ahli, maka dia akan terpengaruh. Kalau dia bergaul dengan tetangganya, maka ketika tetangga memberikan pendidikan yang salah, makanya kadang kalau saya bawa anak saya bermain ke tetangga, kadang kan ada pendidikan-pendidikan yang salah dikasih oleh tetangga. Waduh, dia kok dipukul, ayo pukul lagi. Itu kan udah ajaran yang salah dari tetangga. Maka saya sebagai orang tua akan bilang, oh jangan dipukul nak, tidak baik membalas. Itu makanya butuh satu kampung. Makanya siapa yang acuh tidak acuh untuk mendidik anak, maka ia sesungguhnya sudah terlibat dalam pelaku kejahatan anak. Yang penting anak saya, yang penting sekolah minggu saya, yang penting sekolah saya. No. Anak itu akan bergaul dengan lingkungannya, maka pengaruh itu yang akan membentuk anak menjadi pribadi yang sesungguhnya. Kenapa saya mulai dengan bahasa seperti ini? Karena kita akan masuk ke konseling anak. Di mana
bimbingan dan konseling pada anak itu adalah satu upaya bantuan yang dilakukan guru pendamping terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Pertanyaannya banyak yang bertanya ketika saya bawakan materi ini akan pertanyaan, kan anak-anak masalahnya belum rumit Kak Sandi, masalahnya belum besar, nggak seperti masalah orang dewasa. Siapa bilang? Masalah anak sama dengan masalah dewasa, orang dewasa. Kalau kita bilang masalah anak tidak rumit, maka kita akan sependapat bahwa anak itu adalah setengah jiwa, bukan jiwa seutuhnya. Anak itu sudah jiwa seutuhnya, walaupun kadang dia naik angkot bayar setengah, naik pesawat bayar setengah, bukan berarti dia setengah jiwa. Dia sudah full. Sehingga masalah anak itu sama dengan masalah orang dewasa. Hanya ketika kita memandang masalah anak itu seperti pandangan orang dewasa, maka kita menganggap itu sepele. Tapi kalau kita memandang masalah anak itu dengan pandangan anak, maka itu akan menjadi masalah yang besar. Mungkin kita pernah dengar seorang anak SMP bunuh diri karena dia takut tidak lulus masuk SMA yang dia inginkan. Akhirnya dia bunuh diri. Kemudian ada yang kita dengar karena dimarahi oleh guru. Kemudian ada karena dibully teman-temannya. Akhirnya sampai mereka bunuh diri. Biasanya orang dewasa bunuh diri karena apa? Karena punya hutang 100, katakanlah 3M, tidak sanggup membayarnya, akhirnya bunuh diri. Berarti masalah orang dewasa punya utang 3M sama dengan masalah anak yang dia ketakutan tidak lulus masuk SMA yang dia inginkan. Karena akibat yang dimunculkan sama-sama, bunuh diri. Berarti masalah orang dewasa sama dengan masalah anak yang seperti yang saya kasih contoh tadi. Tapi terkadang kita menganggap masalah anak itu seperti kita memandang dengan cara orang dewasa. Ketika kita memandangnya dengan cara anak-anak, maka itu juga merupakan masalah yang sukar untuk dihadapi. Nah, untuk itulah dibutuhkan konselor-konselor yang baik. Kita satukan bahasa kita bahwa pembimbing itu adalah konselor, yang dibimbing itu adalah konseling, supaya sama bahasa kita hari ini. Jadi dibutuhkan guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, orang tua yang siap menjadi konselor, yang siap mendampingi anak supaya mereka tumbuh kembangnya itu optimal sesuai yang diinginkan, sehingga dia masuk kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Dia bisa melihat apa sesungguhnya yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Tujuan konseling itu apa? Kenapa sih anak-anak perlu dikonseling? Apa hanya karena masalah? Enggak. Oh, anak saya di sekolah minggu aman-aman saja. Ada 4 yang saya sebutkan di sini tujuan daripada konseling. Yang pertama itu adalah supaya anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Jadi ternyata konseling itu bukan hanya masalah, tapi bagaimana si anak bisa mengenal kemampuannya, mengenal sifatnya, mengenal kesenangannya, apa sih yang menjadi kesenangannya, sehingga dia tahu mengarahkan dirinya. Kita sebagai konselor akan tahu mengarahkan dirinya kemana. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak, karena kita tahu oh ternyata ada kemampuan dia. Dari situ anak akhirnya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Konseling yang ketiga itu adalah mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Masalah-masalah yang dihadapinya, konselor tentunya harus bisa menangani itu. Dan yang terakhir adalah menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak. Bagaimana supaya dia bisa menghadapi ketika dibully. Bagaimana ketika dia bisa menghadapi bergaul dengan teman-teman yang baru dia kenal. Ketika dia anak masih baru pindah di sekolah, gimana sosialnya? Itu adalah juga merupakan tugas konselor.
Ini tujuannya. Nah, sekarang kita lihat proses dalam konseling. Kalau kita sudah tahu pengertiannya, kita tahu tujuannya, sekarang kita tahu prosesnya itu seperti apa dalam konseling. Supaya kita menjadi konselor-konselor yang baik buat anak-anak ini. Ada 5 tahap dalam konseling anak. Dan ini hampir sama sepertinya terhadap konseling orang dewasa. Tapi nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Yang pertama, pengenalan. Seorang konseli tidak akan bisa terbuka kalau dia tidak nyaman dengan kita. Seprofesional apapun kita, kalau kita tidak bisa membuat konseli kita nyaman, mau secanggih apapun kita menggali masalahnya, maka dia tidak akan terbuka dengan kita. Akhirnya kita susah menemukan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Yang selanjutnya treatment plan, terapi dan evaluasi. Kita akan bahas persatu supaya kita bisa menjadi konselor yang baik. Yang pertama, pengenalan. Tahap pengenalan itu adalah tahap pengumpulan data. Bagaimana kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang anak atau konseli kita. Semakin banyak data yang kita dapatkan, maka semakin baik juga solusi yang akan kita tawarkan. Nah, kalau kita guru sekolah minggu, harusnya kita mengenal anak kita. Sangat disayangkan guru sekolah minggu tidak tahu nama, minimal nama ya. Sampai kadang kita manggil nama anak kita, si Anu, itu yang baju merah. Oh itu yang pakai ikat rambut kuning, itu sangat keterlaluan. Kalau kita sudah guru sekolah minggu. Minimal kita tahu namanya. Oh, Sandi maju ke depan. Lia maju ke depan, itu akan lebih nyaman. Gitu. Tapi kalau konselor lebih dari situ. Dia harus dapat data di mana dia tinggal. Karena walaupun masalahnya sama, tempat tinggal juga mempengaruhi. Orang yang tinggal di pinggiran rel akan berbeda dengan orang yang tinggal di rumah susun, atau yang tinggal di kota, atau yang tinggal di apartemen. Itu akan berbeda, walaupun masalahnya sama. Sama-sama mungkin ngomong kotor. Kemudian, kita bukan hanya tahu alamatnya, tahu sekolahnya. Sekolahnya juga mempengaruhi loh. Orang yang sekolah di SD Impres masuk sore, seperti saya, yang gurunya hanya 2 untuk kelas 1 sampai kelas 6, akan berbeda dengan anak yang sekolah di sekolah internasional. Yang gurunya juga mengajar sudah pakai bahasa Inggris. Walaupun masalah anaknya sama. Atau orang tua, kita harus tahu orang tuanya. Orang tua pekerjaannya juga mempengaruhi. Pekerjaan orang tua kantoran dengan pekerjaan orang tua supir, pekerjaan orang tua pemulung, pekerjaan orang tua yang lain-lain itu akan berbeda walaupun masalah anaknya sama. Nah, setelah kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya di pengenalan ini, adalah membangun kepercayaan. Anak, dia akan curhat kalau dia sudah percaya dengan kita. Suatu saat ponakan saya, bukan suatu saat sih, baru kemarin, saya ajak ponakan saya ke beli mainan. Waktu naik motor, dia bilang seperti ini, Paman, kalau di kami sebenarnya tulang. Papa, mama saya sering berantem. Akhirnya saya korek. Tapi saya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia cerita seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah percaya dengan saya. Jadi harus dibangun kepercayaan. Yang selanjutnya memantapkan relasi. Memantapkan relasi ini tentunya
ada cara-cara. Guru sekolah minggu udah pasti ahlinya bagaimana memantapkan relasi. Misalnya dengan mengingat ulang tahunnya. Ketika kita memberikan sesuatu di saat ulang tahun, ada seorang yang saya konseling dari agama lain ke agama Kristen, dia pindah agama. Tahu dia pindah agama karena apa? Karena ketika dia ikut Sabtu Ceria, di Sabtu Ceria itu dirayakan ulang tahunnya. Selama ini dia sangat ingin dirayain ulang tahunnya. Orang tuanya nggak pernah rayain, bahkan mengucapkan juga nggak pernah. Tapi di Sabtu Ceria tiba-tiba diucapin selama ulang tahun ke dia dan dikasih kue. Walaupun rame-rame yang ulang tahun bulan itu. Tapi dia begitu bahagia dan dia merasa, wow ini keren banget. Nah, memantapkan relasi ini penting. Makanya kalau kata Kak Manto ada nggak di sini? Aku ingat banget itu kata Kak Manto. Guru sekolah minggu itu kantongnya juga harus mantap katanya. Bukan hanya cara mengajarnya, isi kantongnya juga harus mantap. Omong kosong kita bilang Tuhan hebat, tapi memberikan satu pensil aja kita nggak sanggup ke anak-anak. Itu kata Kak Manto. Saya sangat ingat banget itu. Itu cara juga memantapkan relasi. Tapi Kak Sandi nanti dia jadi terbiasa. Itu tergantung cara kita, teknik kita memberikan. Ini kan kita hanya memantapkan relasi, bukan mau satu cara untuk mencari imbalan dari dia. Ini yang pertama, pengenalan. Kita nggak bisa masuk ke tahap berikutnya kalau kita nggak sampai memantapkan relasi dengan dia. Yang selanjutnya itu adalah identifikasi. Nah, di identifikasi ini adalah penggalian masalah secara spesifik dan detail. Ini kita sudah mulai tahu, oh ternyata masalah dia apa. Makanya kita akan gali di sana, akan fokus. Supaya jangan ngambang. Tadi kan di pengenalan sudah kita kumpulkan data sebanyak-banyak. Sekarang kita fokus ke masalah dia apa. Makanya itu yang akan kita identifikasi. Biasanya dalam identifikasi yang dipakai itu adalah 5W, 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ini yang kita pakai di identifikasi ini. Siapa yang berperan di masalahnya? Apakah teman-temannya, apakah orang tuanya, dia, atau tetangganya, atau pamannya, siapa? Kemudian di mana? Kejadian-kejadiannya di mana-mana saja. Apakah di sekolah, di rumah, di gereja? Karena jangan salah, di gereja juga sering terjadi. Masalah anak itu terjadi juga. Jadi kita harus sampai bisa mengidentifikasi anak 5W 1H. Bagaimana kejadian? Jadi kata kuncinya 5W 1H. Diidentifikasi. Yang ketiga itu adalah treatment plan. Di treatment plan ini adalah pemetaan masalah. Saya memberikan gambar di sampingnya gambar pohon supaya ilustrasinya. Kalau saya kepada tim saya waktu saya jadi manajer konseling, saya kasih ilustrasi ini. Ini contoh, ini kita analoginya supaya kita cepat membuat treatment plan ini, pemetaan masalahnya. Di mana sih masalahnya gitu. Nah, kakak-kakak semuanya sering sekali kita terjebak bahwa masalah sesungguhnya kita anggap di buahnya. Misalnya nih, ngomong kotor. Dia sering sekali ngomong kotor, anak ini. Sering sekali kita fokus di buahnya, itu buah yang kelihatan. Ngomong kotor, itu adalah buah. Yang sering kita lupakan itu adalah akar. Akar masalahnya. Nah, kita akan belajar. Buah itu adalah perilaku yang kelihatan. Buah itu kelihatan. Kalau kita bayangin aja pohon nih, mangga. Buahnya pasti kelihatan. Jadi perilaku anak yang kelihatan itu adalah buah. Ngomong kotor,
suka ninju, suka ngambil barang orang, apalagi suka melawan, itu kelihatan. Itu adalah buahnya. Tapi buah itu akan muncul ketika ada daun, batang, dan akar. Kalau yang kita potong buahnya, misalnya nih, anak ngomong kotor, kita fokus pada ngomong kotor. Kita potong dia ngomong kotornya. Ketika kita fokus ngomong kotor, buah kalau dipotong, dia memang berhenti berbuah. Tapi tinggal menunggu waktu, dia akan berbuah lagi. Misalnya nih mangga, kita lihat buahnya. Ketika kita petik buahnya, maka memang tidak ada kelihatan lagi buahnya, habis buahnya. Tapi tinggal menunggu waktu, dia akan berbuah lagi. Sama misalnya anak ngomong kotor. Anak ngomong kotor itu buahnya. Jadi ketika kita potong, kita fokus dengan ngomong kotornya, kita kasih khotbah firman Tuhan, cerita tentang ngomong kotor, oke, dia berhenti. Tapi tinggal menunggu waktunya. Makanya kalau saya waktu riset di Solusi, kenapa orang yang saya riset itu ada jatuh bangunnya? Karena sering sekali orang fokus dengan buahnya. Fokus dengan narkobanya. Fokus dengan omong kotornya. Fokus dengan seks bebasnya. Tapi nggak tahu akarnya. Memang akar itu adalah penyebab. Akar itu tertutup. Akan susah menemukan akar. Karena dia tertutup. Nggak kelihatan. Kalau buah gampang kelihatan. Ngomong kotor. Suka teriak-teriak. Suka melawan orang tua. Itu kelihatan gampang untuk menemukan itu. Yang paling susah kerjaan konselor itu adalah menemukan akar. Makanya sebagai konselor bukan pengkhotbah. Konselor adalah pendengar. Kalau konselor lebih banyak ngomong daripada konselinya, berarti dia tukang ceramah, bukan konselor. Kita hanya tukang gali. Tukang gali supaya konseli kita sampai menemukan pintu dia masuk kepada masalah itu. Jadi bukan memberikan solusi, tapi kita hanya membantu anak menemukan pintu masuknya supaya dia keluar dari situ. Nah, biasanya pekerjaan yang paling susah di konselor itu adalah menemukan akarnya. Karena akar ini tertutup. Akar ini adalah penyebab masalah. Suatu saat saya pergi pelayanan anak ke Mentawai. Di Mentawai akhirnya saya menemukan seorang anak namanya Faustin. Faustin ini dia anak yang ketakutan. Jadi dia sering ketakutan. Sampai orang tuanya sering marah ke dia. Masa anak laki-laki takut gitu. Sampai kalau dia orang Sunda, dia pasti ngomong bahasa Sunda yang kasar. Aris ya bodoh-bodoh teng jadi lelaki teh gitu. Mulai pintar saya bahasa Sunda. Jadi anak ini sering ketakutan. Ketika saya mulai riset, mulai interview dia, ternyata dia ketakutan karena dia dulu waktu kecil, waktu masih umur 2-3 tahun, dititipkan mamanya ke bibinya. Setiap bibinya mau menidurkan dia pasti ditakut-takutin. Ayo tidur, nanti ada setan datang. Akhirnya bibinya ini buat rambutnya ke depan. Kebetulan rambut bibinya ini panjang, dibuatnya ke depan. Jadi dia nakut-nakuti, ayo tidur, nanti datang setan kalau kamu tidak tidur. Sering dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi akarnya bukan di ketakutannya, akarnya di situ. Sering ditakut-takuti oleh bibi. Ketakutan itu adalah buahnya. Sama dengan ponakan saya. Ponakan saya waktu umur 5 tahun takut sama kecoa. Dia laki-laki. Takut sama kecoa. Sampai mamanya juga bilang, kecoa aja ditakutin, itu nggak gigit, itu nggak ada bisanya.
Tapi setelah saya interview, saya selidiki, dulu waktu kecil mamanya yang nakut-nakuti dia. Setiap dia mau pergi kemana, karena malasnya orang tua, karena malasnya papa mamanya, akhirnya ditakut-takuti. Awas, awas kecoa gitu, karena takut, karena malas ngambil anaknya, mungkin pergi ke kamar mandi, pergi ke belakang, pergi keluar. Jadi yang dibuat orang tua apa? Menakut-nakuti anak toh. Jadi dia takut-takuti, awas kecoa, ih kecoa, sini, awas kecoa. Akhirnya dia takut kecoa. Tanpa kita sadari, kita orang tua sering menanamkan benih ketakutan kepada anak-anak kita. Karena itulah cara iblis. Cara iblis itu adalah menanamkan ketakutan. Sehingga firman Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Karena kalau kita, yang tanpa kita sadari orang tua, di waktu kecil kita sudah menanamkan benih ketakutan, maka benih itu akan tumbuh dan dia ketakutannya, firman Tuhan bilang, kalau kita menabur angin akan menuai puting beliung. Jadi yang ditabur sedikit, yang dituai banyak. Mungkin kita bilang, hanya menakut-nakuti kecoa. Iya, tapi itu akan menghasilkan lebih dari situ. Itu akan menuai lebih dari situ. Sehingga anak-anak menjadi takut mengambil keputusan, takut dibenci orang, takut apa kata orang, takut diejek orang, memikirkan penampilan, memikirkan ini. Karena dari kecil sudah menanamkan ketakutan. Nah, itu akar. Jadi kita harus bisa menemukan sampai ke akar penyebabnya. Jadi sering sekali kita pegiat anak, saya secara khusus itu fokus dengan buah. Ini ngomong kotor, aduh gimana cara mengubah ini biar jangan ngomong kotor. Tanpa menyelidiki akar penyebab masalahnya apa. Karena kalau yang kita potong buah seperti yang saya bilang, kita tinggal menunggu waktu, dia akan berbuah lagi. Tapi yang kalau kita potong akar, kakak-kakak, kalau yang kita potong akar, kira-kira masih berbuah lagi enggak? Enggak. Dia enggak berbuah lagi. Karena kuncinya itu adalah akar. Akar bagus, maka batangnya akan bagus. Daunnya akan bagus, buahnya akan bagus. Kalau akarnya mangga, maka batangnya akan mangga, daunnya juga akan mangga, buahnya juga akan mangga. Tapi kalau akarnya durian, batangnya juga durian, daunnya juga durian, buahnya juga durian. Kalau akarnya baik, maka batangnya baik, daunnya baik, buah yang dihasilkan anak-anak itu juga akan baik. Demikian sebaliknya, kalau akarnya jahat, salah, maka batangnya salah, daunnya salah, buahnya juga akan salah. Jadi needs-nya itu saya umpamakan batang kebutuhannya. Kenapa dia melakukan yang salah? Karena ada sesuatu yang hilang, yang tercuri oleh iblis di masa kecilnya. Needs kita semua ingin disayang. Ingin disayang ini hilang di waktu kecilnya. Ingin dihargai enggak? Semua itu needs-nya manusia. Ingin dihargai. Jangan-jangan itu di masa anak-anak hilang. Itulah needs-nya, kebutuhannya. Nah, prosesnya yaitu perjalanan hidup. Proses. Itu cara treatment plan. Menemukan, memetakan masalah. Saya akan memutarkan satu video anak dan tugas kakak-kakak itu adalah menentukan buah, daun, batang, dan akarnya. Setelah video ini diputar, nanti di chat kakak-kakak, coba tentukan buahnya apa, daunnya apa, batangnya apa, akarnya apa. Supaya kita sama-sama belajar treatment plan. Saya akan putarkan satu video ini buat kakak-kakak, buat kita bersama. Saya stop share dulu. Kakak-kakak nanti coba tentukan buahnya di mana, akarnya di mana, batangnya di mana, daunnya di mana dari persoalan anak ini. Jadi kita sama-sama akan menonton video ini. Sorry. Belum.
Sorry. Share screen. Seorang anak berusia 10 tahun, Antoni Manalu, dibesarkan di lingkungan yang cukup keras. Ia dan keluarganya tinggal di kawasan penampungan barang bekas di salah satu sudut kota Batam. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perilaku Tony sehari-hari. Aku ngomong kotor dari teman-teman karena waktu masuk sekolah SD banyak temanku yang ngomong kotor, jadinya aku keikut-ikutan ngomong kotor. Waktu itu aku sering susah kali disuruh mama, misalnya mama, Tony sapu rumah, aku nggak mau malah lari main. Kalau kita menyuruh. Sorry, kakak-kakak. Dia putus. Saya share langsung videonya. Tadi pengaturan PowerPoint saya. Ya, kakak-kakak sembari menunggu Kak Sandi yang akan memutar ulang videonya. Jikalau kakak-kakak sudah mulai muncul pertanyaan terkait penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kak Sandy, boleh mulai menuliskan di chatroom ya pertanyaan kakak-kakak. Dan juga mungkin ada yang ingin merespon, boleh silahkan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama-sama. Apakah sudah siap Kak Sandi? Oke, semoga sudah siap ya Kak Yen. Baik, silahkan Kak Sandi. Sorry. Ya, nampaknya belum bisa, tidak apa-apa kakak-kakak. Oh ya, jadi dari apa yang disampaikan oleh Kak Sandi tadi, kita bisa menyimak lagi ya bahwa akar masalah yang muncul ketika seseorang sudah bertumbuh menjadi dewasa itu bermula pada masa anak ya. Jadi ini pun dipengaruhi oleh banyak faktor dan faktor terbesar adalah keluarga. Ibaratnya kalau kita ingin mendampingi dan menolong seorang anak dalam permasalahan yang dihadapi, maka tentu melibatkan orang tua atau keluarga itu menjadi sesuatu yang wajib karena sebagian besar anak berada bersama dengan orang tua atau keluarganya. Sudah ada pertanyaan ya dari Kak Medi. Terima kasih Kak Medi. Kak Sandi, boleh kasih pandangan nggak Kak untuk memulai tim konseling anak untuk gereja atau komunitas yang sama sekali belum konsen pelayanan khusus konseling anak. Terima kasih Kak Medi. Ini kami tampung, nanti akan direspon oleh Kak Sandi dalam sesi tanya jawab. Kemudian juga terima kasih untuk Kak Elsa dari GIA Perintisan ya, Gereja Isa Al-Masih. Shalom, masa kini kita dihadapi oleh masa pandemi dan itu membuat kita para guru sekolah minggu sulit untuk berkomunikasi dengan anak sekolah minggu. Jadi saya mau bertanya bagaimana cara agar dapat berkomunikasi dengan anak tersebut. Terima kasih Kak Elsa untuk pertanyaannya. Nanti akan direspon oleh Kak Sandi. Baik, jika ada pertanyaan juga tidak apa-apa, silahkan. Bagaimana Kak Sandi, apakah akan dilanjutkan materinya? Saya atau lanjut videonya materinya, ditunda sorry. dulu? Ya, videonya akan saya tunda Baik. karena
nggak Kak videonya? Sudah, Seorang anak sudah, berusia Kak. 10 tahun, Suaranya Antoni juga Wenas, sudah jelas. dibesarkan di lingkungan yang cukup keras. Ia dan keluarganya tinggal di kawasan penampungan barang bekas di salah satu sudut kota Batam. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perilaku Tony sehari-hari. Aku ngomong kotor dari teman-teman karena waktu masuk sekolah SD banyak temanku yang ngomong kotor, jadinya aku keikut-ikutan ngomong kotor. Waktu itu aku sering susah kali disuruh mama, misalnya mama, Tony sapu rumah, aku nggak mau, malah lari main gitu. Kalau kita menyuruh dia, dia tidak dengarkan. Dia tidak peduli, walaupun kita pukul aja. Sejak tahun 2016, GPI Kampung Air Batam, gereja lokal tempat Tony bersekolah minggu, mulai menggunakan Superbook untuk mengajar anak-anak tentang kisah Alkitab. Suatu ketika, Tony menyaksikan kisah tipuan si ular tentang kisah Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Dan pelajaran minggu itu ternyata membekas di dalam hati Tony. Waktu nonton Superbook itu tipuan si ular, aku takut diusir nanti dari surga. Mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah di tengah-tengah hutan, tapi mereka memakannya. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. Berarti mereka diusir dari Taman Eden. Aku takut nanti kalau misalnya kan nanti di surga aku diusir karena dosa-dosa. Jadinya aku nggak mau lagi lah. Mulai dari hari itulah, Tony berjanji untuk belajar menaati firman Tuhan. Jadinya waktu aku nonton Superbook ini aku nggak mau lagi bandal-bandal, mau disuruh orang tua, misalnya jaga adik, sapu rumah, mau. Saya merasa senang, berlahan dia sudah ada perubahan. Yang dulunya dia tidak pernah peduli dengan kita, apa yang kita bilang, sekarang dia sudah bisa membantu kita di rumah, khususnya membersihkan rumah, menjaga adiknya, memandikan adiknya kalau sudah sore. Bangga, saya sebagai orang tua, khususnya ibu ya, saya bangga. Perubahan sikap Tony bukan hanya terlihat di rumah saja, tapi itu juga terlihat di sekolah minggunya. Aku sekolah minggu itu suka bantu tante, bersihkan gereja, baru itu suka bagi-bagikan catatan gitmo. Aku sekarang suka duduk di depan biar bisa dengari penjelasan guru lebih jelas. Oke, terima kasih Kak. Kakak sampai di situ videonya. Boleh nggak kakak-kakak coba di chat untuk melakukan treatment plan-nya. Memetakan masalahnya, di mana akar masalahnya, di mana buahnya, di mana batangnya, dan di mana daunnya. Boleh nggak kakak-kakak saya lihat chatnya? Dari video yang tadi, apa yang menjadi masalahnya? Apa yang 4 yang tadi, akar, buah, batang, dan daun. Saya tunggu chatnya hitungan ketiga. Boleh ya, kakak di chat supaya kita sama-sama belajar. Akar masalah tersebut adalah lingkungan sekolah. Terima kasih Kak Elsa. Akar lingkungan pertemanannya. Yang lain boleh? Medan Jakarta bayar tuh. Berapa menit? Stop screen Kak. Oke, sorry. 20 menit. Oke. Terima kasih kakak-kakak yang sudah kirim. Terima kasih. Ya. Buahnya kata-kata kotor. Daun bergaul dengan teman yang suka maki. Kata-kata kotor. Batang butuh teman. Akar tak punya teman dan suka dipukul orang tuanya. Kata-kata teman dan suka dipukul, tak punya teman dan suka dipukul temannya. Terima kasih Kak Melce. Akar lingkungan keluarga dan tempatnya. Terima kasih kakak-kakak buat jawabannya, tapi kita akan bahas sama-sama. Kalau kita lihat dari video itu, maka sudah kita pasti tahu yang kelihatan itu adalah dia suka ngomong kotor.
Itu udah tanpa mungkin tutup mata saja orang tahu guru sekolah minggu pasti tahu. Karena itu kelihatan. Tapi kalau akarnya itu akan susah ditemukan. Seperti yang saya bilang tadi. Sehingga kalau kita lihat di sana, akarnya itu adalah karena pergaulannya. Dia tinggal di lingkungan pemulung di mana teman-temannya itu suka ngomong kotor. Jadi ngomong kotor buat dia itu normal karena lingkungannya, teman-temannya itu adalah lingkungan orang yang suka ngomong kotor. Jadi kalau kakak-kakak hanya fokus di gereja, nggak tahu orang tuanya gimana, nggak tahu rumahnya di mana, nggak tahu pergaulannya teman-temannya siapa saja, maka kita akan susah menemukan akarnya, maka kita akan pusing dengan ngomong kotornya. Tapi kalau kita tahu akarnya, oh ternyata akarnya di situ, maka yang kita temukan akan mempermudah kita untuk melakukan terapi kepada anak ini. Kalau needs-nya itu adalah ingin dihargai, ingin diterima karena dia sering dipukul oleh orang tuanya. Jadi dia ingin mendapat penghargaan dari orang lain supaya dia bisa diterima di lingkungannya apa? Untuk menghasilkan baik. Nah, terapi ada cara yang akan kita lakukan 4 cara. Kalau guru-guru di sekolah udah pasti tahu ini, apalagi orang yang di BK, di bimbingan konseling. Terapi yang pertama kalau yang kita lakukan adalah learning to know. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bagaimana anak ini tahu bahwa dia itu salah. Jadi pengetahuan dulu. Karena iman saja muncul dari apa? Pendengaran. Jadi semakin sering dia mendengar, maka dia akan semakin tahu. Jadi terapi pertama di konseling, dia harus tahu dulu. Dia harus tahu kesalahannya di mana, akarnya di mana. Kemudian yang kedua adalah learning to do. Bagaimana setelah dia tahu, oh ternyata takut gelap. Jadi dia tahu ternyata nggak perlu takut gelap. Kenapa harus takut gelap? Kalau tadi ngomong kotor, oh ternyata nggak perlu ngomong kotor. Kenapa nggak perlu ngomong kotor? Gampang nggak kalau di bimbingan konseling jatuh bangun itu biasa. Yang nggak biasa itu adalah kalau dia nggak bisa bangkit lagi, jatuh terus. Jadi ketika dia tahu dan dia belajar, dia akan belajar untuk melakukannya, learning to do tadi. Jadi misalnya nih gelap, dia akan mencoba. Apakah dia langsung berani ke gelap? Tidak segampang itu. Tiba-tiba hari ini kita kasih tahu, nah, kamu harus berani ke gelap. Apa yang kamu takutkan di gelap? Ada Tuhan, tidak ada setan, gitu. Langsung dia berani, tidak. Tapi dia akan ada jatuh bangunnya. Makanya di learning to do ini biasanya itu guru atau orang tua atau konselor itu biasanya mendampingi. Apapun masalahnya masih didampingi oleh konselor. Itu biasanya kalau di learning to do itu biasanya lihat saya lakukan. Jadi ke konseling itu lihat saya juga bisa melakukannya. Kalau guru sekolah minggu lihat saya juga nggak takut gelap. Kita harus tunjukkan ke anak-anak bahwa nggak perlu takut gelap. Saya juga melakukannya nih. Saya jalan ke gelap. Oh nggak perlu takut kecoa. Ini kecoa. Saya nih. Itu namanya learning to do. Lihat saya melakukannya. Sedangkan yang selanjutnya adalah learning to behavior. Ini udah perilaku.
Di mana anak sudah melakukan. Lihat, saya lihat kamu melakukan. Jadi anak sudah mulai, kita biarin. Nah, kita mulai intip, kita nggak ikut lagi masuk ke gelapnya. Misalnya ini saya kasih contoh takut gelap. Kita nggak ikut lagi masuk ke gelapnya. Kalau learning to do tadi, kita masih mendampingi. Kita masih boleh ikut ke gelapnya. Anak masih lihat, oh lihat saya lakukannya. Oh saya nggak ngomong kotor, lihat saya nggak ngomong kotor. Gitu. Kita masih tunjukkan. Tapi di learning to behavior, itu kita sudah mulai melatih konseli kita, udah melatih konseli kita itu, kamu lakukan, saya lihat. Konseli melakukan, konselor memperhatikan. Tapi kalau sudah learning to karakter, itu adalah dia sudah bisa mandiri. Tanpa diperhatikan pun, dia sudah bisa mandiri. Emang itu udah kebiasaan dia. Itu sudah karakter dia. Mau apapun yang terjadi, mau apapun itu dia sudah bisa. Dia sudah bisa melangkah kemana. Ini sudah berhasil. Kalau sudah sampai ke learning to karakter, itu udah berhasil. Yang sering kita lakukan itu adalah belum sampai ke learning to behavior, belum sampai ke perilaku, masih ke learning to do. Kita masih teriak-teriak, lihat saya lakukan loh, lihat kamu nggak perlu takut gitu. Ketika dia coba sendiri, oh dia masih gagal. Nggak apa-apa, kita balik lagi ke learning to do. Kalau belum bisa learning to do, learning to know, dia kita kasih tahu. Kita teriak, kita kasih ilmunya. Sampai akhirnya dia learning to karakter. Kalau itu sudah menjadi karakter, sudah kebiasaan dia. Karakter itu adalah, saya nggak susah lagi melakukannya. Saya nggak terpaksa lagi melakukannya. Memang itu udah kebiasaan saya. Itu udah kayak hobi loh. Misalnya nih, memancing. Ada orang yang nggak suka memancing. Kalau orang yang nggak suka memancing, mau kita gimana pun itu dia nggak akan susah melakukannya. Tapi buat yang hobi mancing, itu nggak akan jadi beban. Dia nggak akan terpaksa. Itu karena sudah jadi karakter. Jadi keberhasilan kita sebagai konselor, ketika konseli kita sampai learning to karakter. Nah, setelah sampai di sana, di learning to karakter, itu yang paling susah ya, menjadi karakter. Kalau saya bilang seperti ini, untuk dan dia masih kesakitan, berarti luka itu belum sembuh. Jadi kalau ada yang terluka, nih tangan kita terluka, memang sudah agak kering, udah sembuh. Dia masih sakit hati enggak? Kalau masih sakit hati berarti belum sembuh. Gelap, takut gelap, coba ke gelap. Kalau dia masih takut ke gelap, oh belum sembuh. Kalau masih ada sedikit, oh masih sedikit takut, berarti belum sembuh. Jadi seorang konseli dinyatakan sembuh terapinya kalau memang sudah tidak merasa sakit lagi. Itu di terapi. Yang terakhir adalah evaluasi. Konselor juga perlu melakukan evaluasi. Jadi kita tahu kenapa dia gagal. Kan ada yang gampang, ada yang susah. Anak konseli kita ini ada yang gampang, oh langsung terlihat perubahannya. Ada yang susah, udah diajarin semua apa. Itu akan kita lihat di mana sih kekurangannya. Oh ternyata IQ dia kurang untuk menangkap sehingga di nomor 1 pun dia belum berhasil. Learning to know aja dia belum berhasil. Jadi kita tahu kalau kita evaluasi ya, kekurangannya apa. Kelebihannya juga apa. Kenapa anak ini gampangnya? Oh ternyata karena saya gampang menjelaskannya. Saya menjelaskannya dengan bahasa anak, enggak bahasa orang dewasa. Saya enggak bilang, oh kalau kamu
mau bagus hubungannya dengan Tuhan, kamu harus ginosko dengan Tuhan. Oh, pakai bahasa ginosko, jangan-jangan kita yang kurang. Atau kelebihannya di kita menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Hambatannya apa? Mungkin orang tuanya sibuk. Kalau orang tuanya sibuk gimana? Nah, itu kita akan cari solusinya. Oh, ternyata rumahnya jauh, kita nggak punya kendaraan. Solusinya apa? Oh, ternyata ini hambatannya. Jadi ketika kita tahu dan kita evaluasi dan kita menemukan solusinya. Nah, yang terakhir, target perubahan anak. Ini kenapa saya buat bagan seperti ini. Kalau memang kita adalah guru sekolah minggu, guru sekolah yang mau melihat anak kita berubah, tentunya kita harus punya data. Makanya yang pertama sekali itu adalah kalau kita mau konseling anak, kita punya data. Jadi anaknya siapa, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai kita memanggil anak itu, yang baju putih, yang ikat rambut merah, minimal kita tahu namanya. Alexander Kristiani. Kita tahu ulang tahunnya, supaya apa tadi? Memantapkan relasi, ini kesempatan memantapkan relasi. Kemudian kita tahu masalah anak, latar belakang. Ini gunanya bagan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kita mengenal anak kita dan apa yang akan kita lakukan terhadap masalah anak itu. Jadi mengumpulkan data, masalah anak apa? Oh, ngomong kotor, latar belakangnya kenapa, orang tuanya siapa ini. Wow, tugas saya berat Kak Sandi. Di sana juga masih banyak yang harus saya kerjakan. Ya, makanya saya bilang, kalau kita adalah pelayan anak, pegiat anak yang terbeban melihat anak berubah, kita memang punya tugas yang banyak, punya pekerjaan yang banyak. Makanya seorang guru atau seorang yang mau mengajar melihat anak berubah, kita itu harus punya fokus seperti Yesus. Yesus boleh saja mengajar 5.000 orang. Tapi dia fokus dengan berapa murid? Hanya 12 murid. Kenapa enggak fokus dengan 5.000 murid? Supaya kelihatan keren. Saya ada 5.000 murid. Kenapa Yesus enggak melakukan itu? Karena ia butuh fokus. Jadi saran saya juga kepada guru sekolah minggu yang paling saya tekankan. Kalau guru di sekolah sudah ditentukan memang. Di sana ada 20 per kelas, ada 30 per kelas, ada 40 per kelas. Jarang sih saya lihat di sekolah yang sampai 100 anak per kelas. Jarang. Tapi kalau di sekolah minggu ada yang sampai 500, 700 anak, bahkan 1.000 anak satu ruangan itu ada. Apakah kita akan fokus dengan itu? Tidak bisa. Maka fokus kita harus pilih fokus kita. Makanya semakin banyak guru akan semakin bagus. Semakin banyak konselor akan semakin bagus. Karena guru harus bisa menjadi konselor yang baik. Jadi kalau kita punya fokus, lihat itu ketika Yesus fokus dengan 12 murid. 12 murid itu keren-keren banget. Dan ketika muridnya keren-keren banget, hasilnya juga akan luar biasa. Kalimat terakhir saya akan ulang di awal tadi sudah saya mulai singgung. Kalimat terakhir saya sebelum kita ke tanya jawab, butuh sekampung untuk mendidik anak. Sehingga siapa yang acuh tak acuh terhadap anak adalah pelaku kejahatan terhadap anak. Jadi butuh sekampung, butuh saya, butuh semua. Butuh guru-guru di sekolah, butuh orang tetangga, butuh sekampung untuk mendidik anak. Sehingga kalau kakak-kakak, saya dan kakak-kakak semua acuh tak acuh, ingat, garis bawah. Kita adalah pelaku kejahatan terhadap anak. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Kak Yeni. Terima kasih Kak Sandi untuk pemaparan yang begitu jelas tentang konseling anak. Dan tentu saja ada banyak pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman yang Kak Sandy sharingkan menjadi bekal bagi kita
sebagai guru sekolah minggu atau konselor di sekolah maupun di komunitas masing-masing, bahwa ketika anak mengalami masalah, kita bisa mendampingi, membimbingnya memecahkan masalah, sehingga kelak dia tidak perlu lagi kita, dalam artian karena dia sudah bisa bertumbuh secara optimal dalam tumbuh kembangnya dan dapat memecahkan masalah sendiri, maka dia justru akan bisa menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya yang memerlukan. Baik, kakak-kakak, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama dulu ya Bang Nestor ya, supaya ketika masih full pesertanya kita bisa mengabadikannya dalam dokumentasi bersama. Baru setelah ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan Bang Nestor untuk memandu foto kita bersama. Silakan Bang. Oke, sebentar. Saya kakak-kakak yang belum menyalakan kameranya, mohon dinyalakan Kak. Mari kita berfoto bersama biar ini menjadi kenangan buat kita bahwa kita sudah pernah bertemu walaupun di dunia maya. Ya, semoga setelah ini, setelah pandemi berlalu, kita bisa berjumpa di dunia nyata gitu ya Kak ya. Silakan kakak-kakak, saya akan ambil, ini ada 5 halaman. Halaman pertama, gaya kece kakak-kakak GSM 1, 2, 3. Oke, sebentar saya ini dulu, saya Oke, saya simpan dulu ya Kak, sebentar. Nah, kemudian untuk halaman yang kedua. Halaman yang kedua silakan kakak-kakak 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. Berikutnya halaman yang ketiga, silakan gaya kecenya kakak 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Saya simpan dulu ya, sebentar. Oke. Malam ini senang juga ya ada kakak-kakak dari Timika nih bergabung dengan kita. Saya lihat di sini ada Kak Robert ya dan teman-teman yang lain, ada Kak Johannes juga. Oke, yang keempat, slide yang keempat, 1, 2, 3 ini tidak ada fotonya. Kakak boleh buka, Kak. Aduh sedih banget hatiku nggak bisa ketemu dan melihat kakak nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya ambil namanya saja. Semoga di lain waktu nama yang saya lihat tetapi wajahnya juga. Oke, berikutnya slide yang terakhir ya, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah, silakan Kak Yeni. Ya, baik. Terima kasih Bang Nestor sudah memandu kita dalam foto bersama. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam sesi tanya jawab kakak-kakak, dan di chat room sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Kak Sandi. Yang pertama dari Kak Medi. Bolehkah Kak memberikan pandangan untuk memulai tim konseling anak bagi gereja atau komunitas yang sama sekali belum konsen ke pelayanan khusus konseling anak? Bagaimana caranya? Boleh langsung ditanggapi Kak Sandi menjawab pertanyaan dari Kak Medi. Nanti yang lain bisa kasih komentar juga, kita sharing lebih bagus. Karena Kak Medi ini sebenarnya suhu saya ini. Ini mentor saya, banyak saya belajar dari Kak Medi ini. Tapi yang saya kasih tanggapan seperti ini, memang jangankan konseling anak ya, konseling dewasa saja banyak gereja yang
tidak membuka departemen khusus bimbingan konseling. Ada absen yang diminta. Banyak konseling itu yang langsung dilemparkan ke pendeta. Padahal sebenarnya saya berapa kali interview calon konselor yang mau masuk jadi konselor, banyak yang dari teologi, dari pendeta. Ketika saya tes mereka, biasanya mereka akan ceramah, akan langsung khotbah kita, nggak jadi pendengar, nggak penggali masalah, mereka harus khotbah kita. Ya memang Bapak emang kenapa? Emang ke gerejanya rajin enggak? Baca firmannya gimana? Nah gitu. Kalau pendeta gitu. Tapi sering sekali pelayanan bimbingan konseling langsung dilempar ke pendeta. Karena itu suatu hal yang berbeda konselor dengan pendeta. Gimana caranya untuk membuka pelayanan konseling anak bagi gereja-gereja yang belum terbeban untuk pelayanan konseling? Ya tentunya siapa yang terbeban dia yang akan memulai. Kalau misalnya kakak-kakak di sini, apa yang menjadi bagian saya? Kalau kita jadi koordinator masih lebih enak. Kalau kita hanya guru biasa, mulai dari diri kita tentunya. Kalau kita seperti yang saya bilang itu, seperti Yesus saja punya 12 murid aja udah keren. Fokus saja dengan 12 konseling yang ada di anak kita kalau kita guru. Tapi kalau kita jadi koordinator guru sekolah minggu, tentunya kita sudah punya power, punya kekuatan. Kita langsung tentukan aja. Kita udah langsung bisa bagi nih anak kita berapa. Nah, Kak, kita ada 12 orang guru sekolah minggu. Oh, satu orang megang 20 anak. Oke, si A megang ini. Berarti kamu harus fokus gini, fokus ke sini. Nah, ini akan menjadi satu tim, walaupun ini guru sekolah minggu, ini akan jadi tim konseling. Kenapa? Karena kita sudah kasih tanggung jawab untuk 12 anak. Fokusnya dengan 12 anak. Kalau sebagai guru, dia bisa mengajar di 700 anak. Mungkin kita punya 700 anak, tapi fokus dia 20 anak. Dia akan bisa menjadi konselor yang baik. Jadi ini sudah merupakan jadi tim konseling. Walaupun mungkin nggak seprofesional banget, tapi ketika satu guru sudah fokus dengan hanya sedikit anak daripada dia fokus dengan 400 anak, dia itu akan lebih baik menjadi tim konseling. Itu mungkin yang bisa saya kasih Kak Ian. Kalau lebih baik lagi kalau kita bisa diskusi dengan pendeta kita. Kita ada tim konseling anak di departemen konseling kalau bagi yang sudah punya fokus dengan bimbingan konseling di gerejanya. Itu Kak Yen, kalau mungkin ada yang bisa menambahkan silakan Kak Yen. Baik, terima kasih Kak Sandi. Saya kira sudah menjawab apa yang disampaikan Kak Sandi. Jadi langkah awal bisa berdiskusi dengan para pemimpin gereja untuk sharing keperluan tentang pentingnya dibentuk tim konseling untuk anak ya. Lalu tentu saja untuk bisa terbentuk tim konseling ini perlu diperlengkapi terlebih dahulu para guru-guru sekolah minggu, siapa yang memiliki kerinduan secara khusus dalam bidang pelayanan konseling, dan nanti diperlengkapi dengan pelayanan-pelayanan terkait materi konseling. Kita akan masuk dalam pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Kak Elsa dari Gereja Isa Al-Masih. Masa kini kita dihadapi oleh masa pandemi dan itu membuat kita, para guru sekolah minggu, sulit untuk berkomunikasi dengan anak sekolah minggu. Jadi saya mau bertanya bagaimana caranya agar dapat berkomunikasi dengan anak tersebut. Tadi di chatroom juga sudah ada Kak Kiki Dian ya. Terima kasih Kak Kiki dari GKJ Ebenezer yang sharing tentang pengalaman kakak-kakak guru sekolah minggu di GKJ Ebenezer, bagaimana menanganinya dengan sapaan-sapaan kepada anak dalam grup-grup yang lebih kecil, misalnya per kelas, atau misalnya dalam kelompok tumbuh bersama sehingga ada interaksi yang lebih rutin dengan anak-anak tersebut. Nah, berikutnya saya persilahkan Kak Sandi untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Elsa dan terima kasih untuk sharing yang sudah disampaikan oleh Kak Kiki.
Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Keren ya, karena kontekstual ya dengan zaman sekarang ya. Ya, tidak bisa memang kalau di zaman pandemi yang tatap mukanya terbatas, ya kita harus kembali ke online. Sama dengan konseling Sahabat 24 juga yang saya tangani dulu, kita akhirnya beralih ke online. Sekarang sudah banyak sebenarnya, kalau yang langsung aplikasi konseling ada juga. Kita pakai aplikasi apa waktu itu ya? Saya agak lupa nama aplikasinya. Dia sudah aplikasi konseling. Kalau WhatsApp, makanya yang perlu kita lakukan itu adalah memaksimalkan apa yang ada, tentunya dengan online. Sudah ada WhatsApp, kalau perlu kita lakukan video call. Sekarang malah sudah ada konseling Zoom berbayar. Kalau kita lihat di Google ya, kita cari konseling berbayar itu, mereka sudah siapkan konseling via Zoom. Jadi kita konseling berdua seperti ini, saya dengan Kak ini, kita tatap muka. Jadi seperti konseling yang tatap muka, kita cuma berdua ada di ruangan itu, di ruang Zoom, kita ngobrol. Oh, kalau dengan anak gimana? Kan mereka belum punya handphone ya, tentunya lewat handphone orang tuanya. Akan lebih baik juga kalau kita komunikasinya baik dengan orang tuanya. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kompleks ya. Kalau mau konseling ke anak, kita harus ke orang tuanya, masalah ininya, gitu. Jadi dengan masa pandemi ini tentunya kita memaksimalkan online. Itu saja Kak Yen. Terima kasih Kak Sandi untuk jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Kak Elsa? Sudah cukup ya Kak Elsa. Baik kakak-kakak, saya akan membacakan kembali satu pertanyaan ya, dan setelah ini saya memberikan kesempatan bagi kakak-kakak yang mungkin ingin langsung bertanya ya. Saya persilakan untuk raise hand. Saya membacakan pertanyaan dari Kak Erika. Atau mungkin ini lebih kepada sharing ya. Terkadang kalau mau memberikan konseling kepada anak, orang tuanya merasa lebih banyak pengalaman dibandingkan gurunya. Karena mungkin lebih senior usianya. Jadi suka over intervensi. Bagaimana menanggapi hal ini, Kak Sandi? Ya, kalau untuk orang tua yang sebenarnya orang tua yang intervensi dengan anaknya itu orang tua yang peduli, itu dulu yang kita garis bawahi. Berarti dia peduli dengan anaknya. Kalau dia komen, oh anak saya kenapa diajarin seperti itu, anak saya kok gini, itu berarti ada kepedulian, tanda kutip ya. Kalau dia udah over, apalagi kayak misalnya, jangankan di bimbingan konseling, mengajar saja kalau kalau orang tua terlibat terlalu banyak ngoceh gini, kita juga sebagai guru mungkin enggak terlalu nyaman. Tapi yang perlu digarisbawahi itu sudah satu bukti kepedulian anak. Bagaimana kita melakukan pendekatan juga ke orang tuanya, karena seperti yang saya bilang tahu, orang tua itu berperan. Terlepas dari overnya, bagaimana strategi kita, ya tentunya komunikasi ya. Kenapa terjadi masalah? Karena seringnya kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena terjadi perbedaan pendapatan. Bukan, salah. Yang sering terjadi itu kenapa nggak nyaman itu karena miskom sih menurut saya. Kalau dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua, oh anaknya seperti ini, mungkin bisa dimengerti orang tuanya, dan malah kita melibatkan mereka. Jadi kita harus tanamkan di diri kita, oh itu bukti dia peduli. Jadi kita libatkan aja. Tapi kalau udah over, tinggal kita buat pagar-pagarnya. Tergantung komunikasi kita. Itu Kak Ian. Terima kasih Kak Sandi. Jadi kita menjadikan orang tua sebagai partner, tetapi tentu saja ada batasan-batasan ya Kak Sandi ya, supaya tidak over intervensi tadi ya. Ya, baik kakak-kakak, ada yang ingin bertanya langsung dan saya lihat Kak Elida ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Kak Sandi. Silahkan Kak Elida.
Terima kasih sebelumnya semua, salam kenal kakak-kakak JPA ya. Terima kasih untuk materi-materinya. Saya mau bertanya, pertanyaannya seperti ini karena di gereja menangani sekarang pra remaja kami sebenarnya itu anak sekolah minggu yang usianya itu sebenarnya kelas 6 SD karena tubuh mereka itu gede jadi nggak mau dibilang sekolah minggu, jadi kami buat menjadi pra remaja gitu. Nah sekarang dalam konseling ini dipercayakan kita mencoba untuk mendekati anak-anak 1-2 yang sedikit bermasalah. Sekarang saya mau bertanya nih, kalau anak laki-laki dalam usia-usia seperti ini karena menangani kan dari kelas 6 SD sampai SMP ya, butuh guru sekolah minggu yang laki-laki ataukah saya sebagai guru yang saat ini masih memegang mereka bisa mengkonseling mereka atau bagaimana sebaiknya? Apakah perempuan sama perempuan atau bisakah saya ke anak laki-laki? Itu aja. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Kak Sandi. Wow, terima kasih Kak Elida. Luar biasa pertanyaannya. Kak Elida, memang normalnya ya. Normalnya itu laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Sama dengan orang dewasa, anak juga seperti itu. Di bimbingan konseling. Supaya lebih nyaman. Bahkan orang tua ya, jangankan guru sekolah minggu, orang tua saja. Kalau anak perempuan kayak saya, anak perempuan di atas umur 5 tahun, saya nggak bisa mandikan lagi ya. Karena itu pembatasannya. Nah, tadi pelayanan anak juga seperti itu. Tapi kan kita kembali lagi nih. Di pelayanan anak, kalau untuk menemukan laki-laki agak susah. Banyakan wanita. Bukan nggak ada, tapi agak susah. Apakah kita akan berdiam diri dan tidak melakukan bimbingan konseling terhadap anak? Enggak. Tapi sebagai kita harus tahu batasannya. Jangan sampai akhirnya nggak kita lakukan bimbingan konseling gitu. Sama misalnya dengan saya. Ada yang konseling wanita dengan saya. Apakah saya langsung, oh enggak, kamu nanti sama ini aja enggak. Saya akan kasih batasan. Misalnya, kalau saya konseling, oh nanti saya akan sama istri saya ya. Karena itu kan akan lebih enak gitu daripada konseling itu. Nanti istri saya akan bisa membantu juga. Gitu. Misalnya Kak Elida, saya tapi ini kita diskusi juga dengan si anak. Dia lebih nyamannya gimana? Kita harus lihat juga. Jangan-jangan dia lebih nyaman dengan kita juga. Ngapain kita bawa orang lain gitu. Makanya melihat situasi anak. Yang lebih kenal anaknya tentunya kita. Dia lebih nyaman seperti apa? Sama, bukan hanya masalah gender, masalah tempat juga. Masalah tempat ngobrol itu lebih enaknya di mana? Apakah dia lebih nyaman kita datangin ke rumahnya? Apakah dia lebih nyaman ketika di gereja? Apa ketika nyaman ketika di luar berdua gitu. Nah, itu yang harus kita kenali. Makanya tadi di awal pertama sekali adalah pengenalan. Gitu Kak Elida, thank you banget buat pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Elida. Baik, apakah ada kakak-kakak yang masih ingin bertanya langsung kepada Kak Sandi? Ada Kak Hana Pandia. Silakan Kak Hana, bolehkah on cam Kak? Sorry Kak, aku masih di dalam ruangan agak gelap. Oke, jadi baik. Jadi apa-apa ya, aku buka ini tapi ya. Dimaklumi Kak, silakan Kak Hana. Nah, Kak, makasih banget ya. Tadi agak terlambat saya tapi dapat poinnya. Kak Sandi, saya mau tanya. Kan terkadang saya ngajar di kelas remaja atau pra remaja. Nah, anak-anak ini kan waktu sangat singkat di Zoom ya. Nah, ada anak tuh yang sempat misalnya hari Minggu ini berkatnya apa aja atau apa yang mau di-sharingkan gitu. Ada anak yang bercerita sampai nangis gitu ya Kak. Saya tertarik untuk istilahnya pengen telepon gitu, pengen telepon lebih dalam, pengen ngobrol karena dia bilang saya nggak bisa cerita di sini gitu. Sebenarnya pendekatan ke mereka itu gimana ya Kak Sandi ya? Apa kita ke orang tuanya? Atau langsung telepon si anak? Saya udah dapet sih nomor telepon anak. Ya, apa yang harus dilakukan Kak Sandi untuk hal-hal seperti ini? Makasih Kak.
Oke, langsung ya Kak Yen ya. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Kak Ana buat pertanyaannya, luar biasa. Jadi itu sudah salah satu bukti anak nyaman kalau dia udah mau bercerita. Walaupun mungkin enggak secara detail dia bercerita karena dia enggak nyaman, maka itu udah salah satu bukti dia nyaman dengan kita sehingga dia mau bercerita. Gimana cara pendekatannya? Apakah bisa langsung saya telepon? Dicoba saja Kak, ditelepon. Kalau memang dia respon, kita akan tahu oh ternyata responnya bagus. Tapi kalau saran dari saya adalah lebih baiknya apa? Kunjungan langsung ke rumahnya. Oh di masa pandemi ini kalau kunjungan pribadi bisa nggak rame-rame. Kita kunjungan ke rumahnya, poin yang kita dapat apa? Kita bertemu dengan orang tuanya. Kita akan tahu kondisi rumahnya. Sehingga sebagai konselor seperti yang saya bilang tadi, dia kan kompleks nih. Kita akan langsung bisa pikiran kita ini kemana-mana. Kan konselor kan gitu, bukan banyak ngomong, tapi pikirannya langsung kemana-mana ketika anak bercerita. Oh, ketika dia melihat rumahnya, udah langsung muncul pertanyaannya, jangan-jangan karena rumahnya ini. Oh, ketika melihat kalau memang memungkinkan, Kak, akan lebih baik langsung ke rumahnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, dicoba aja ditelepon, Kak. Kalau dia nyaman, dia pasti langsung akan bercerita di telepon. Tapi saran saya tadi lebih baik kunjungan langsung. Apalagi sambil dibawa oleh-oleh Kak. Bawa hadiah untuk dia. Aduh nyaman banget ya Kak. Tadi saya tambahkan lagi Kak. Makasih Kak. Mas ya. Kalau misalnya kan kita awam konselor ya Kak. Nah itu gimana? Maksudnya kita mungkin sekedar ngobrol dengan kemampuan sendiri ya. Ya, mungkin sudah bisa ditangkap Bang Sandi. Menurut Kak Hana, bagaimana sebagai kaum awam yang bukan sebagai konselor murni berprofesi sebagai konselor ya? Nah, ya terima kasih Kak Ana. Guru yang baik adalah konselor yang baik. Berarti kalau kita sudah menjadi guru, baik guru di sekolah, guru di gereja, kita pasti jadi konselor yang baik. Tapi seperti yang kakak bilang, oh saya awam gitu. Ya pasti seperti yang Tuhan bilang, apa yang ada padamu. Kalau ada tongkat ya pakai tongkat. Gitu. Tapi tentunya sebagai guru kita harus mengupgrade diri kita. Makanya kita JPA memfasilitasi kita, gabungan pegiat anak memfasilitasi kita belajar seperti ini, bagaimana menjadi konselor yang baik. Jadi kita mengupgrade diri kita. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu pergunakan itu. Kalau sekarang kita masih awam, tapi awam bukan berarti karena nggak mau belajar ya. Tentunya kita harus mengupgrade diri kita. Awam karena kita belum ada kesempatan belajar, kita pakai apa yang ada pada kita. Kalau memang kita masih hanya bisa guru, itu juga kan sangat baik untuk menjadi motivator. Belum bisa jadi konselor yang baik, minimal jadi motivator, jadi guru, jadi apalah gitu. Pokoknya apa yang ada pada Kak Hana, itu dulu gunakan sekarang, sambil berjalannya waktu harus tetap mengupgrade diri untuk menjadi konselor yang baik. Itu Kak Hana, thank you. Yes, ya. Makasih. Makasih Kak Terima kasih Kak Hana. Terima kasih Kak Ana. Menjadi pengajar berarti menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat ya. Baik, kesempatan terakhir kami berikan kepada Kak Indah mengingat waktu yang harus segera diakhiri untuk sapa kita. Saya persilakan Kak Indah, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, Kak, halo. Selamat malam. Ya, selamat malam Kak Indah. Selamat malam Kakak. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan pegiat anak ini. Kebetulan saya baru jadi kakak pengasuh, jadi banyak hal yang saya ingin belajar dari ini. Dari pegiat anak, konseling ini sangat bagus sekali ketika saya mengikuti, dan terutama kita ini gerejanya baru mandiri, jadi semua berawal dari titik nol. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya mengikuti konseling ini, baik sekali untuk diterapkan ke anak-anak. Dengan demikian, syarat-syarat untuk melakukan konseling ini, apakah dari kakak-kakak pengasuh yang ada ini harus melakukan pelatihan-pelatihan atau yang nanti
berikan materi begitu, sejenis materi gitu untuk kita terapkan kepada anak-anak. Kalau untuk saya sih, saya sebagai guru di PAUD juga, sebagai pendamping di sekolah-sekolah PAUD, saya memang sangat memahami karakter anak. Namun saya pengen itu berbagi kepada kakak-kakak pengasuh yang lain, sehingga mereka juga bisa melakukan penerapan konseling ini terhadap anak, karena banyak anak-anak yang butuh konseling ini, karena kalau saya lihat dari sisi gerejawi. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Indah, silahkan langsung ditanggapi Kak Sandi. Terima kasih Kak Indah buat hatinya untuk anak-anak, walaupun masih baru buka, tapi hati Kak Indah untuk anak-anak luar biasa. Kak, bagaimana dengan kakak pengasuh sekarang? Apakah perlu mereka diperlengkapi? Sangat perlu. Tapi gimana prosesnya ini dan mungkin ada alasan seperti itu. Ya seperti kata Kak Indah tadi, Kak Indah kan sudah punya pengalaman tentang karakter anak dan sudah belajar di kesempatan Sapa ini udah modal kakak untuk memperlengkapi pengasuh-pengasuh yang lain. Jadi Kak Indah akan bisa memperlengkapi mereka. Tentunya kalau ada kesempatan-kesempatan untuk sama-sama belajar dari orang lain, dari konseling seperti ini, itu sangat baik. Karena apa? Pengalaman pertama saya di konseling itu saya gagal. Saya gagal mencari akarnya. Sampai bos saya bilang, kayaknya bukan ini di akarnya, kenapa ini? Akhirnya kita gali lagi nih. Nah, seiring berjalannya kita menjalani konselor, kita akan makin ahli. Jadi yang penting berani memulai. Soal hasil nomor 2, nanti seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi ahli-ahli dalam konseling. Itu mungkin Kak Indah. Thank you Kak Indah. Ya, makasih. Ya, terima kasih Kak Indah. Baik, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dengan demikian kita akhiri sesi tanya jawab. Kami sudah mencatat pertanyaan dari Kak Helmi yang sudah disampaikan di chat room, kemudian juga Kak Desi boleh mengirimkan pertanyaannya secara pribadi kepada Kak Sandi ataupun Kak Nestor supaya nanti akan direspon ya. Begitu juga dengan Kak Helmi, nanti secara pribadi Kak Sandi akan memberikan jawaban kepada Kak Helmi. Sebelum kita tutup sesi ini, saya berikan kesempatan kepada Kak Sandi untuk memberikan closing statement tentang konseling anak. Silakan Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah memberikan waktu hatinya untuk pelayanan anak. Saya terlalu percaya ketika kita memberikan hati kepada pelayanan anak ini, maka Tuhan juga akan memberikan hatinya untuk kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yuk kita mulai bimbingan konseling. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Sandi untuk pelayanannya pada malam hari ini. Mari kita berikan applause atau reaction untuk Kak Sandi yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas tentang konseling anak. Dan selamat menjadi konselor-konselor untuk anak layan yang kita dampingi. Semoga di tengah pergumulan yang mereka hadapi, kita membawa mereka secara pribadi kepada Tuhan Yesus dan mereka boleh menemukan solusi dari masalah mereka. Kakak-kakak, saya Kak Yeni undur diri dari hadapan kakak-kakak. Sampai jumpa dalam Sapa yang kelima dan saya serahkan kepada Kak Rini atau Bang Nestor apabila ada pengumuman yang mau disampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih banyak Kak Sandi, Kak Yeni untuk pelayanannya. Untuk kakak-kakak semua, tanggal 20 April kita akan Sapa kelima dengan narasumber dari Kak Yosef dengan materi yang juga sama bagus banget ya. Jadi semua kakak-kakak yang sudah mendapatkan info acara Sapa atau yang sudah ada dalam grup bisa join dalam acara Sapa. Acara Sapa ini free dan kemudian yang belum isi daftar hadir silakan isi daftar hadir di link yang ini nih.
Oke, kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Johannes Moni Harapon untuk pimpin dalam doa. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di malam hari ini yang dilaksanakan oleh SAPA dan juga dari Jaringan Pelayanan Anak Nasional, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan selama 1,5 jam yang dimulai tadi dari jam 6 sampai dengan jam 7:30 ini Tuhan. Tuhan, waktu ini terasa sangat sempit, tetapi materi konseling yang dibawakan oleh hamba-Mu Kak Sandi boleh kami terima. Kami percaya bahwa semua yang kami dengar, semua yang kami pahami lewat waktu yang Tuhan berikan ini, kalau kami sebagai manusia terasa sangat sempit. Namun kami percaya apa kata Kak Sandi tadi bahwa konselor yang baik adalah seorang guru sekolah minggu yang memberikan hatinya kepada anak-anak. Kami percaya Tuhan dengan apa yang telah kami sediakan dari dalam kehidupan kami sebagai seorang guru sekolah minggu yang terpanggil dari berbagai denominasi gereja yang tergabung di dalam acara kegiatan yang dilaksanakan oleh SAPA yang disponsori oleh Jaringan Pelayanan Anak ini, Tuhan Engkau berkati. Semoga apa yang kami terima, materi-materi yang kami dapatkan, dan juga berbagai pertanyaan dan juga berbagai pengalaman-pengalaman yang sempat kami terima di acara ini, Tuhan memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang kami terima ini adalah bagian yang kami harapkan dapat terjadi di gereja kami masing-masing. Kami menghadapi banyak masalah, tapi kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau dengan caramu sendiri memakai orang-orang yang hebat untuk peduli terhadap guru-guru sekolah minggu, tetapi juga guru-guru sekolah minggu yang peduli terhadap anak-anak. Terima kasih, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati Kak Sandi, juga Kak Yeni, Kak Nestor, dan juga tim dari JPA yang memandu acara dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali ke kehidupan keluarga kami masing-masing, tetapi juga ke dalam pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Kami minta Tuhan, dengan anugerah-Mu Engkau memberkati kami, hanya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke. Makasih banyak Kak Johannes, saya Kak Rini undur diri. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Sampai jumpa di Sapa kelima. Sebelum Kak Rini ada door prize. Jangan keluar dulu, ada door prize. Luar biasa, ada door prize. Iya. Iya, bagi kakak-kakak yang beruntung ya Kak Nestor ya. Ya betul, bagi kakak-kakak yang mendapatkan jawabannya, kakak-kakak mendapatkan buku ya dari Kak Sandi ya. Pertanyaan pertama, silakan kakak-kakak, nanti kakak-kakak Kak Yeni, Kak Sandi boleh dilihat ya siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ini tebak receh ya Kak, tebak receh. Nama lengkap narasumber malam hari ini siapa? Silakan dijawab di kolom chat. Di kolom chat. Nama lengkapnya. Sama gelarnya ya, sama gelarnya ya. Sama gelarnya. Nama lengkap sama gelarnya. Ayo Kak, nama lengkap sama gelarnya. Silakan, masih belum. Kak Francisca dan siapa yang dari atas ada yang jawab belum lengkap sama gelarnya, nama dan gelarnya di flight. Nah, oke. Penulisan gelar yang salah juga nggak bisa ya Kak ya. Oke, sudah dapat. Pemenang tebak receh, tebak yang pertama adalah siapa Kak Yen? Boleh bantu saya melihatnya Kak Yen? Kalau dari saya Kak Rosa ya. Oke. Kak Rosa apakah benar? Coba Kak Sandi, benarkah Kak Sandi penulisannya namanya dan pemenangnya? Mana coba dilihat. Kak Rosa.
Kak Rosa, di saya udah di atas ya. Rosa Kak Rosa, Sambira. Sama gelarnya ya Kak ya, sama gelarnya ya. Meskipun Kak memang Erlina hanya juga. gerak titik saja ya. Oke, sudah. Oke, dicatat ya Kak. Nomor teleponnya jangan lupa nomor Ya, teleponnya. benar. Kak Rosa. Benar ya. Nomor teleponnya ke saya atau ke Arini yang ada di flyer ini. Tapi sebenarnya kalau mengacu ke EYD ya, itu yang paling tepat Susan yang nomor 1. Jadi siapa? Jadi siapa? Ya, bagaimana ya? Kak Susan sih kalau menurut EYD ya. EYD. Oke. Berarti Kak Susan, saya persilakan kepada Kak Sandi. Siapa Kak Sandi? Kak Susan atau Kak Rosa? Dua-duanya, Kak. Dua-duanya saja. Dua-duanya saja. Iya, dua-duanya. Oke, dua-duanya. Oke, silakan. Silakan Kak Rini. Punya pertanyaan Kak Rini? Silakan Kak Rini. Kak Yeni aja deh. Kak Rini, silakan Kak Yen. Ya. Apakah tujuan dari konseling anak? Silakan dituliskan dari paparannya Kak Sandi tadi. Apakah tujuan dari konseling anak? Tujuan konseling anak, silakan Kak, dari yang disampaikan oleh Kak Sandi. Tujuan konseling anak, silakan dilihat Kak Sandi sebagai narasumber malam hari ini, mana jawaban yang paling tepat. Kira-kira. Silakan Kak. Masih diberi waktu 1 menit lagi untuk menjawab. Kak Sandi akan membaca dan melihat siapa kira-kira yang mengirimkan jawaban yang paling benar. Wah, banyak ya jawab ya. Hadiahnya, door prize-nya adalah buku. Buku ini sangat bagus sekali. Orang tua bijak. Nah, isinya juga pasti bagus. Ini ditulis oleh Kak Sandi ya. Benar ya Kak Sandi ya? Ya, sudah dapat. Sudah dapat? Oke, silakan Kak. Siapa Kak? Silakan dibaca dan siapa Kak? Silakan Kak. Walaupun memang masih kurang lengkap, tapi yang paling mendekati itu adalah Kak mana tadi? Kak mana tadi? Nggak ada Kak. Nggak ada ya? Yang jawabannya lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaan, dan kesenangannya. Sonya Yomaki. Weh, Kak Sonya dari Papua. Selamat Kak Sonya. Yeay. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi Kak? Ada lagi berpresnya? Masih Kak? Close. Close. Oke. Terima kasih Kakak. Nanti kita ketemu tanggal 20 dan mudah-mudahan nanti ada lagi door prize yang lebih wow lagi ya. Dan mari kita mengajak semua kakak-kakak pegiat anak di tempat pelayanan kita untuk bergabung bersama di acara Sapa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati semuanya. God bless you. Terima kasih Kak Sandy, Kak Yeni, Kak Erika ya, Kak Erika. Diana, Kak Fancy, Kak Rosa, Kak Desi, Kak Indah, Kak Nur Saida.